Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 942 terjebak. Aura pembunuh ini sangat kuat dan perkasa, seperti jaring kematian yang menutupi langit dan matahari, dengan cepat datang menuju Dimas Wu dan Taoti. Dimas Wu tetap diam, mengerutkan kening, berkata dengan suara yang dalam, "Hati-hati." Awalnya Taoti telah sulit untuk berjalan, merasakan niat membunuh yang sangat besar ini, dia berhenti tanpa sadar, sarafnya tegang, dia berdiri tidak jauh di belakang Dimas Wu. Dia menatap dalam-dalam ke kabut putih di depannya, dengan kewaspadaan dan ketegangan yang tak bisa disembunyikan di matanya. Hanya saja Dimas Wu dan Taoti menunggu beberapa detik, tapi mereka tidak menunggu niat membunuh datang. Sepertinya mereka berhenti dan niat membunuh pun membeku. Saat mereka bergerak maju, niat membunuh akan menyerang mereka. Dimas Wu merenung sejenak, lalu berbisik kepada Taoti, "Kamu tetap di sini dulu. Aku akan pergi dan melihat-lihat." Setelah itu, Dimas Wu melangkah maju dan berjalan perlahan ke depan sendirian. Taoti tidak bergerak, ia berdiri di sana, memperhatikan punggung Dimas Wu secara bertahap tenggelam ke dalam kabut putih tebal dengan mata penuh kekhawatiran. Dimas Wu perlahan menembus ke dalam kabut putih, semakin dia bergerak maju, semakin jelas dia merasakan roh pembunuh jiwa. Setelah berjalan sebentar, dia melihat ada bola cahaya transparan besar tidak jauh di depannya, memancarkan fluktuasi energi yang mengejutkan. Bola cahaya transparan ini memiliki bahan yang sangat istimewa, padahal berbentuk padat, tetapi juga terlihat seperti gelembung yang tidak terlihat, tetapi diisi dengan tekstur yang berat. Fluktuasi energi di dalamnya cukup untuk menghancurkan dan mengguncang bumi. Jelas, bola cahaya ini pasti merupakan senjata kaisar berkemampuan tinggi. Dimas Wu bermaksud untuk melangkah maju untuk mencari tahu, tetapi ada penghalang tak terlihat di depannya, menghalangi jalannya, mencegahnya mendekati bola cahaya transparan. Penghalang tak terlihat ini memiliki perisai transparan, seperti pentagram yang kuat. Terdapat fluktuasi energi yang sangat kuat pada pentagram. Fluktuasi energi ini memiliki daya tembus yang aneh, yang tampaknya memengaruhi pikiran orang, membuat orang merasa gugup dan panik yang tak bisa dijelaskan. Dimas Wu yakin bahwa aura pembunuh yang kuat yang dia rasakan sebelumnya persis seperti yang dipancarkan oleh penghalang tak terlihat ini. Jika kamu tidak mendekat, penghalang tersebut tidak akan menimbulkan ancaman bagimu. Tetapi jika kamu terus mendekati bola cahaya transparan, lapisan penghalang ini akan melepaskan aura pembunuh yang super. Dimas Wu berhenti, diam-diam mengamati penghalang tak terlihat di depannya dan bola cahaya transparan yang kuat. Taoti yang berada di belakang tidak mendengar gerakan untuk waktu yang lama, akhirnya tidak bisa menahan diri, melangkahkan anggota tubuhnya yang berat, perlahan memasuki kabut putih tebal, mengikuti jejak Dimas Wu. Segera, ia melihat Dimas Wu berdiri di depan penghalang, dan di sisi lain penghalang, ada bola cahaya transparan yang besar. Taoti berdiri di belakang sisi Dimas Wu, melihat ke arah penghalang dan bola cahaya dengan rasa ingin tahu, berkata, "Apa ini?" Dimas Wu dengan serius berkata, "Sebuah pentagram, serta senjata kaisar yang sangat kuat." Taoti mendengar ini, dia melihat lebih dekat pada penghalang dan bola cahaya, lalu dia menoleh dan melihat sekeliling, berkata dengan suara yang dalam, "Jalan di depan kita telah diblokir oleh dua benda ini." Dimas Wu mengangguk, mengalihkan pandangannya, melihat ke arah istana awan yang menjulang di gunung di belakang bola cahaya transparan, berkata dalam-dalam, aura pembunuh yang kita rasakan barusan seharusnya dipancarkan dari sini. Jika aku tidak salah menebaknya, ini seharusnya menjadi penghalang khusus yang digunakan oleh Istana Awan untuk mencegah orang luar menyerang. Melalui pengamatan Dimas Wu yang cermat, dia menemukan bahwa fluktuasi energi dari bola cahaya transparan dan penghalang tak terlihat terhubung satu sama lain. Bola cahaya transparan sebagai senjata kaisar, energinya sangat kuat, penghalang tak terlihat menyerap energi dari bola cahaya.
untuk membentuk pentagram pertahanan yang tidak bisa dihancurkan, gaya tolak dalam pentagram, serta dampak mematikan dari benturan sangat kuat. Jika seseorang mendekat dengan mudah, itu sangat dimungkinkan untuk langsung terbunuh tanpa terlihat oleh kekuatan ini. Ekspresi Taoti serius. Dia berkata dengan sedikit terkejut, sepertinya istana awan ini benar-benar tidak biasa. Kemampuan Taoti untuk bertahan sampai sekarang, sebenarnya mengandalkan kekuatan yang baru saja disuntikkan Dimas Wu ke dalamnya. Jika tidak, mungkin telah lama meninggal, tetapi sekarang, sedikit lebih dekat ke penghalang dan bola cahaya, bahkan dengan kekuatan Dimas Wu sebagai pendukung, Taoti masih memiliki perasaan tidak dapat bertahan, jadi dia sangat merasa betapa berlawanannya istana awan ini. Mata Dimas Wu dingin, dia dengan samar berkata, bahkan jika dia membuat 1000 rintangan, aku akan menerobos masuk. Istana awan ini ajaib dan kuat, energi iblis di tubuh Dimas Wu dan Heaven Demon Sword di tangannya. Karena istana awan menjadi gelisah dan penuh kekerasan, jadi Dimas Wu hampir yakin bahwa istana awan memiliki hubungan dekat dengan pemilik asli Heaven Demon Sword. Jika dia memasuki istana awan, dia bisa menyelesaikan semua keraguan yang ada. Taoti memandang Dimas Wu, bertanya dengan prihatin, apakah kamu punya cara untuk menghancurkan pentagram dan senjata kaisar? Ekspresi Dimas Wu dalam, nadanya dalam dan berkata, aku akan mencoba seberapa dalam kekuatan pentagram ini terlebih dahulu. Setelah berbicara, Dimas Wu mundur 2 langkah, dia mengerutkan kening dan menatap penghalang yang tak terlihat ini, tangannya perlahan terangkat, mengepalkan tangan, dia memadatkan kekuatan tak terbatas di tubuhnya, difokuskan ke dalam tinju ini, kemudian dia meledakkan pukulan, dengan keras menghantam pentagram yang tak terlihat. Boom! Dengan pukulan, energi sihir hitam yang kuat, bersama dengan kekuatan besar yang tak terkalahkan, bergegas menuju penghalang tak terlihat itu. Boom! Detik berikutnya, tinju yang kuat menghantam penghalang besar itu, tiba-tiba, riak yang menyerupai gelombang air muncul di lapisan penghalang selapis demi selapis, seperti danau yang tenang, menjatuhkan batu, ada lingkaran cahaya. Penghalang tak terlihat sangat fleksibel. Setelah riak besar, dengan cepat dikembalikan ke bentuk aslinya tanpa kerusakan. Setelah melihat ini, wajah Dimas Wu tiba-tiba tenggelam, dia diam-diam meremas tinjunya dan menyuntikkan kekuatan yang lebih kuat ke dalamnya, kemudian, dia meninju Iyagi dan menghantam penghalang yang tak terlihat. Gemuruh. Tinjunya menyerang, menyebabkan ruang bergetar, kehampaan mendidih, energi sihir gelap menyapu, energi tak berujung ikut meletus, kekuatan tinju ini jelas lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah bisa menembus langit, kekuatannya tak terkalahkan. Boom! Tinju yang kuat menghantam penghalang yang tak terlihat, pentagram transparan itu langsung penyoknya sangat dalam, elastisitasnya sepertinya telah mencapai batasnya. Pada saat berikutnya, hanya suara klik yang terdengar, penghalang tak terlihat yang penyok, anehnya muncul banyak retakan kecil. Banyak retakan menyebar dengan cepat ke sekitarnya, penghalang besar itu sepertinya menjadi jaring laba-laba dalam sekejap. Taoti melihat retakan yang memperluas seluruh penghalang, matanya tiba-tiba menunjukkan harapan, ia mengharapkan penghalang itu benar-benar meledak. Dimas Wu juga memiliki tatapan yang serius, dengan penuh harapan. Di bawah pandangan mereka yang dekat, penghalang besar yang penuh dengan retakan, seperti cermin yang hancur, meledak dan hancur berkeping-keping. Penghalang tak terlihat akhirnya dipecahkan oleh Dimas Wu. Namun, sebelum Dimas Wu dan Taoti menjadi bersemangat, pada saat penghalang benar-benar hancur, bola cahaya transparan di belakang penghalang tampaknya telah memicu beberapa mekanisme, tiba-tiba mengeluarkan gelombang energi yang sangat besar. Hanya melihat lingkaran cahaya putih, berpusat pada bola cahaya transparan, menyebar dengan liar. Lingkaran cahaya yang meledak dan menyebar membawa fluktuasi energi yang misterius, berbahaya dan luas, sekuat petir, secepat kilat. Dimas Wu melihat halo menghantam dengan cepat, raut wajahnya berubah drastis, tidak ada ruang untuk berpikir, dia sepenuhnya terkondisi dan mundur dengan cepat. Pada saat ini, hati Dimas Wu sedang berdebar-debar,
Dari saat lingkaran cahaya itu mulai bergetar, Dimas Wu merasa bahwa energi di tubuhnya seperti ditarik keluar oleh lingkaran cahaya putih ini dan diserap di bola cahaya transparan. Kecepatan menyapu lingkaran. Cahaya tak tertandingi, walaupun reaksi Dimas Wu super cepat, kecepatan mundurnya juga sangat cepat, tapi dia tetap tidak bisa lepas dari kejaran lingkaran cahaya. Dia baru saja mundur tidak jauh, lingkaran cahaya itu langsung membungkusnya. Saat lingkaran cahaya menyelimuti dirinya, Dimas Wu pusing. Dia merasa bahwa laut bergulung dengan keras, jiwanya gemetar, seluruh tubuh terkoyak oleh kekuatan yang tak terlihat, jiwanya sepertinya dilucuti, hatinya merasakan ketakutan. Tanpa ragu-ragu, Dimas Wu segera menjadi stabil, menahan napas, melakukan yang terbaik untuk menstabilkan keterkejutan jiwa. Dan Taoti, bahkan tidak memiliki ruang untuk melarikan diri, pada saat lingkaran cahaya itu bergetar, Taoti tidak dapat bergerak. Dalam sekejap mata, lingkaran cahaya itu menyelimuti tubuh besar Taoti. Kekuatan Taoti jauh di bawah Dimas Wu, tidak bisa mengandalkan kekuatan yang kuat dan kemauan untuk menstabilkan jiwanya seperti Dimas Wu. Segera setelah diselimuti oleh lingkaran cahaya putih, ia merasa tatapannya menjadi hitam, tubuhnya lemah, kesadarannya kacau, kepalanya sangat sakit. Detik berikutnya, ia jatuh ke tanah dan pingsan. Dimas Wu mendengar suara Taoti jatuh ke tanah. Dia bersedia membantu, tetapi sekarang dia kewalahan. Kekuatan penyerapan di lingkaran putih ini terlalu kuat. Dimas Wu hanya merasa ada tangan besar yang tak terlihat, menarik jiwanya, dengan sekuat tenaga ingin melepaskannya. Dimas Wu berusaha keras untuk meninggalkan semua pikiran yang mengganggu, memadatkan seluruh tubuhnya di energi iblis, menginvestasikan kekuatannya yang kuat, agar bisa melawan kekuatan lingkaran cahaya. Namun, perlawanan ini tidak dapat bertahan pada akhirnya. Dimas Wu bertahan sesaat, dia hanya merasa, pandangannya mulai kabur, jiwanya telah keluar dari tubuh dan memasuki dunia putih. Begitu dia memasuki dunia ini, Dimas Wu melihat bahwa jiwa Taoti juga berdiri di dunia putih tanpa batas ini, dalam keadaan panik dan gelisah. Jelas, jiwa Dimas Wu dan Taoti ditarik keluar oleh kekuatan berbahaya tertentu di lingkaran putih, kemudian dipenjara di dunia putih ini. Dan tubuh Dimas Wu, seperti Taoti, pingsan di dunia luar. Taoti panik dan tidak berdaya. Begitu dia melihat jiwa Dimas Wu muncul, tiba-tiba menjadi bersemangat dan tidak sabar untuk bertanya kepada Dimas Wu, apa yang sedang terjadi. Ekspresi Dimas Wu gelap dan serius. Kita masuk jebakan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.